Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siska Priyanti dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persetujuan finansial ekonomi atau FINEK yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Kalian tahu gak, pada tahun 1950, ketika sistem demokrasi di Indonesia diubah menjadi sistem demokrasi liberal, kondisi perekonomian di Indonesia cenderung tidak stabil. Karena ketidakstabilan itulah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Apa sih FINEK itu? FINEK terjadi pada saat pemerintahan Insinyur Soekarno di bawah pimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1956. FINEK adalah persaingan finansial ekonomi yang merupakan sistem ekonomi yang didapat ketika Kabinet Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Genoa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Bagaimana kronologis FINEK ini? Pada tanggal 7 Januari 1956, setelah diadakannya KMB, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah. Tetapi beban tersebut memberatkan bangsa Indonesia, sehingga pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Genoa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dicapai kesepakatan. Yang pertama, hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional yang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Namun, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani ketiga rencana persetujuan yang telah dibuat. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia harus mengambil langkah sepihak. Sehingga pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari keterikatannya dengan pihak Belanda. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1956 merupakan tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda, sehingga Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB dan Indonesia keluar dari Uni Indonesia-Belanda. Dampak akibat pembatalan Undang-Undang KMB ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi tidak mampu mengambil alih perusahaan Belanda. Sekian materi dari saya. Ya Rabun, Kamsahamnida.